Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Ringkas Prabowo, channel khusus yang akan membahas materi pelajaran sejarah. Dalam edisi kali ini, kita akan membahas materi pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Ikuti terus video ini sampai selesai. Inohika! Banzai! 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 Tapi jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Membahas masuknya Jepang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah militerisme negeri itu yang muncul pasca restorasi Meiji tahun 1868. Kalau Anda pernah nonton film The Last Samurai, film itu mengambil tema saat berlangsungnya restorasi di Jepang dan pembangunan angkatan perang Jepang yang modern. Film itu based from true event. Kekaisaran Jepang meminta bantuan Amerika Serikat untuk membentuk tentara modern. Restorasi ini tidaklah berjalan dengan mulus, terjadi konflik internal hingga menjadi perang antara kaum samurai dengan tentara Jepang yang sedang dimodernisasi. Hasilnya, ya, kaum samurai kalah dan modernisasi militer Jepang berkembang dengan pesat. Jepang kemudian berhasil menjadi negara industri yang kuat di Asia. Memasuki abad 20, Jepang mulai berani menantang negara lain untuk berperang, salah satunya melawan Kekaisaran Rusia pada tahun 1905. Tentara Jepang menang dan menjadi trending topik kala itu, di mana untuk pertama kalinya bangsa Asia berhasil mengalahkan bangsa Eropa. Hal ini menginspirasi munculnya nasionalisme bangsa-bangsa di Asia. Merasa belum puas, Jepang akhirnya menginvasi Korea pada 1910. Semenanjung itu sebelumnya menjadi wilayah perwalian Jepang sejak tahun 1905. Pada 1931, lewat sebuah peristiwa Mukden Incident, Jepang menginvasi Manchuria dan membentuk negara boneka dengan Henry Puyi sebagai kaisarnya. Henry Puyi ini tak lain adalah kaisar terakhir dinasti Manchu yang diturunkan dalam revolusi Cina. Mengambil momen insiden jembatan Marco Polo, pada 7 Juli 1937, Jepang memulai peperangan dengan Cina hingga Perang Dunia II selesai. Terjadi banyak pembantaian dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Jepang saat menduduki Cina. Salah satu yang terkenal adalah insiden The Rape of Nanking atau pemerkosaan Nanking. Militerisme Jepang semakin menguat dikala Jenderal Hideki Tojo menjadi Perdana Menteri pada tahun 1940. Angkatan perang Jepang punya keistimewaan untuk hanya tunduk dengan kaisar. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendanaan yang sangat besar dan mengisi berbagai jabatan penting di Jepang. Slogan Hakko Ichiu. Ini pasti sering kamu dengar. Ya, slogan ini merupakan ideologi Jepang dalam melakukan ekspansi wilayah. Dalam konsep Jepang, 8 penjuru mata angin bermaksud wilayah-wilayah atau tetangga Jepang harus dipimpin dalam suatu keluarga di mana Jepang sebagai ketuanya. Tujuannya untuk mencapai perdamaian universal. Perdamaian, tapi kok malah melakukan perang ya? Pada 22 September 1940, Jepang menginvasi Indochina yang saat itu dikuasai Perancis. Hanya dalam waktu 4 hari atau 26 September 1940, pasukan Perancis gagal menahan serbuan Jepang. Serbuan Jepang ke Indochina Perancis ini berbuntut panjang. Amerika yang merupakan sekutu Perancis marah dan memutuskan untuk mengembargo penjualan minyak ke Jepang. Hal ini diikuti pula oleh Inggris dan Belanda. Padahal 90% kebutuhan Jepang akan minyak bumi diimpor dari ketiga. Tanpa minyak, mesin-mesin industri dan peralatan perang Jepang bakal sekarat. Jepang tahu di wilayah selatan Asia banyak mengandung minyak bumi, terutama di Malaya yang menjadi jajahan Inggris dan Indonesia yang ketika itu dikuasai Belanda. Masalahnya, Jepang tidak berani mencaplok kedua wilayah itu sebelum Amerika dikalahkan. Hasilnya adalah putusan gila dan nekat, di mana Jepang memutuskan melumpuhkan armada Pasifik Amerika yang bermarkas di Pearl Harbor, Hawaii, dan ini langsung dipimpin oleh Laksamana Isoroku Yamamoto.
pada 7 Desember 1941. Setelah itu, Presiden Roosevelt langsung mengumumkan perang dengan Jepang yang menandai ikut sertanya Amerika dalam Perang Dunia II. Setelah armada Amerika lumpuh, Jepang bergerak ke Filipina yang saat itu dikuasai oleh Amerika. Pasukan Amerika banyak yang mundur dan sisanya tertawan. Kota Manila sendiri berhasil dikuasai Jepang pada 2 Januari 1942. Sebenarnya operasi Jepang untuk menaklukkan Filipina pada 8 atau 9 Desember 1941 sama dengan invasi Jepang ke Malaya atau sekarang Malaysia yang diteruskan untuk menaklukkan benteng terkuat Inggris di Asia Tenggara, Singapura. Battle of Singapore selesai pada 15 Februari 1942 dengan kemenangan besar Jepang. Jepang hanya kehilangan sekitar 1.700 prajurit, sedangkan Inggris menderita 5.000 tentara mereka gugur, ditambah 80.000 menjadi tawanan. 80.000 ini angka yang sangat besar, bahkan menjadi kekalahan terbesar Inggris sepanjang sejarah kemunduran mereka. Kekalahan memalukan Inggris ini berkat keputusan Jenderal Arthur Percival yang tidak kuasa bertempur lama dan memilih menyerah. Padahal bala tentara Jepang hanya berkekuatan sekitar 36.000 pasukan. Atas keberhasilan ini, Jenderal Jepang yang memimpin serangan itu, Tomoyuki Yamashita, dijuluki Harimau Malaya. Sekutu sebenarnya telah membentuk suatu aliansi militer dengan tujuan untuk mempertahankan Hindia Timur atau negeri-negeri jajahan di Asia Tenggara pada awal Januari 1942 dari serangan Jepang dengan nama Abdacom. Abdacom beranggotakan Amerika Serikat yang memiliki jajahan di Filipina, Inggris di Malaya, Belanda di Indonesia, dan Australia. Masih belum mampu menahan serangan tentara Jepang. Wilayah Hindia Belanda atau Indonesia menjadi palagan pamungkas kekalahan sekutu di Asia Tenggara. Sekutu banyak menderita kerugian dalam upayanya menahan serbuan Jepang dalam 2 perang laut paling terkenal di Asia, yakni Battle of Java Sea dan Battle of Sunda Strait. Abdacom setidaknya kehilangan 4 kapal flagship mereka. Kapal flagship ini dari kelas cruiser antara lain USS Houston milik Amerika, HMAS Perth milik Australia, HMS Exeter milik Inggris, dan HNLMS De Ruyter milik Belanda. Begitu memasuki wilayah Hindia Belanda, Jepang langsung menyasar tempat-tempat strategis untuk direbut, antara lain tambang minyak di Tarakan dan Pelaju di Palembang, di mana Jepang menerjunkan pasukan terjun payung mereka. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang mulai mendarat di Pulau Jawa, antara lain di Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Batavia dinyatakan sebagai kota terbuka dan tanpa perlawanan Jepang melenggang masuk mengambil alih ibu kota Hindia Belanda itu. Pemerintah Belanda yang semakin terdesak akhirnya memenuhi tuntutan Jepang untuk menyerah pada 8 Maret 1942 di lapangan udara Kalijati, Subang. Jenderal Terpoten atas nama seluruh pasukan sekutu di Hindia Belanda menyatakan menyerah. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut sukacita oleh rakyat. Hal ini karena propaganda Jepang yang menyatakan mereka datang untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme Barat. Kebijakan awal Jepang di Indonesia yang pertama adalah menghapus semua pengaruh Barat. Hal ini tidak mudah karena Anda tahu sendiri, westernisasi Belanda telah berlangsung ratusan tahun. Beberapa budaya Jepang seperti olahraga, kesenian, dan bahasa diajarkan ke penduduk. Hal ini penting agar rakyat Indonesia memiliki semangat dan budaya yang sesuai dengan standar bagi orang Jepang. Kebijakan awal yang kedua adalah mobilisasi rakyat untuk kepentingan perang.
Jepang menekankan kepada rakyat bahwa perang yang sedang mereka hadapi adalah perang bersama untuk mencapai kemenangan Asia Timur dalam melawan kolonialisme. Selain mobilisasi rakyat, Jepang juga mengubah industri yang ada di Indonesia memproduksi barang-barang untuk kebutuhan perang mereka. Kebijakan selanjutnya adalah mendekati kaum nasionalis Indonesia. Jepang belajar dari kesalahan Belanda yang selama ini dibenci rakyat Indonesia karena menahan pemimpin nasionalis. Oleh karena itu, Jepang malah bertindak sebaliknya agar Jepang lebih mudah melakukan kontrol terhadap rakyat Indonesia dan dapat diajak bekerja sama. Jepang kemudian membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 wilayah administrasi militer, Tentara Angkatan Darat ke-25 di Sumatera, Tentara Angkatan Darat 16 di Jawa dan Madura, serta Armada Angkatan Laut Selatan kedua di Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Angkatan Darat ke-16 dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Angkatan Darat ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita. Dan Armada Angkatan Laut Selatan kedua dipimpin oleh Laksamana Ibo Takahashi. Untuk susunan pemerintahan militer silahkan Anda lihat di video. Jabatan tertinggi dipegang oleh Saiko Shikikan yang menjabat sebagai Gunshirikan. Biasanya yang menjabat adalah jenderal di wilayah tersebut. Contoh Jenderal Hitoshi Imamura yang menguasai wilayah Jawa dan Madura untuk Angkatan Darat ke-16. Pemerintahan militer Jepang juga membentuk beberapa departemen yang Anda bisa lihat di video ya. Dan juga merekrut orang-orang Indonesia, terutama orang-orang nasionalis, pemimpin-pemimpin untuk duduk di bangku sebagai lembaga penasihat. Jepang juga membentuk gerakan 3A yang diketuai oleh Mr. Syamsuddin yang tujuannya adalah mempropagandakan kehebatan-kehebatan Jepang. Lembaga ini tidak begitu diminati oleh rakyat.